Alright, puji Tuhan. Sambil menunggu semuanya yang bergabung, puji Tuhan. Iya, kita cek beberapa hal juga di sini. Sudah siaran atau belum? Oke, iya. Alright, oke, yes, oke, haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Dan selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kita boleh bertemu dalam hal yang baik saja, sehat, dan juga kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih karena sudah bergabung dalam live sharing Gereja Kemenangan Iman Indonesia bersama dengan saya, Pendeta Gideon Munte, dan saya membawa salam dari istri saya, Ibu Poppy Munte, yang pada saat ini karena satu dan lain hal tidak dapat bersama-sama dengan kita, tapi istri saya ada dalam keadaan yang baik dan dia akan bersama-sama lagi dengan kita minggu depan dalam live sharing kita. Anyway, sekarang kita akan bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan kita pasti akan diberkati luar biasa. Haleluya, Chris Mantoni, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, Yohan, Tuhan Yesus berkati. Dan semuanya kita sudah bergabung, kiranya boleh bersama-sama dalam live sharing ini dari awal sampai akhir supaya saudara-saudari tidak kehilangan pengertian, karena seperti biasanya hamba Tuhan kali ini yang bersama-sama dengan kita adalah hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah melayani lebih daripada 40 negara di seluruh dunia ini, seorang yang mempunyai insight atau seorang yang punya pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Dan tidak berlama-lama lagi kita akan bersama-sama dengan Dr. Sos langsung dari Edmonton, Kanada, dan beliau adalah seorang yang punya kedalaman firman Tuhan luar biasa. Itu sebabnya saya ajak semuanya kita untuk menyaksikannya dari awal sampai akhir supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya ini disiarkan dalam bahasa Inggris, tapi jangan takut, hari ini saya akan bersama saudara untuk menerjemahkan saudara-saudari semuanya supaya kiranya semuanya boleh mendapatkan pengertian, diberkati, dan bagi yang mengerti bahasa Inggris mendapatkan berkat 2 kali ganda. Puji nama Tuhan. Nah, dengan tidak berlama-lama lagi kita usahakan supaya kita boleh bersama-sama dengan Dr. Sos, ya. Saya rasa beliau juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ya, sebentar, ya. Iya, oke, sebentar. Terima kasih. Iya, alright. Ya. Hey! Hi, how are you? Very good. Praise God. We just come back from crusade. Yes. Youth crusade actually in Samosir Island and in Kabanjahe, the Karo Highland. You've been there, I think. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Yes. And the one that hosts me is the Pentecostal GPDI. Oh, yeah. Okay. Perfect. Yeah. Praise God. About like maybe about almost 200 young people come. Oh, that's That's very what- good. Yeah, that's why they can make it a little bit close together because of they are all young people, no Yeah. old people come. So it is very, very refreshing, after almost 2 years, no people, no crusade, no nothing, It No. is really, yeah, really. And Poppy is with her father. Yes. Because her father got a 70th birthday. So Oh, yeah. she's He's younger than celebrating. me. That's why we must keep you all, You must be long. Like- Yeah. So how is Canada? How is everything with you? Good. We are doing well. Yeah. Yes. Praise God, praise God, praise God. So you already got your second vaccine, right? Like, Yeah. as Oh, I know, yes. last week. Yes. That's good, yeah. We are doing well. Yes. Yeah, praise God. We are over here, I haven't taken one. Oh. Because so busy, So Yeah. because somebody said that after you got your shot, you must be resting. Yeah. So you cannot resting. No. Yeah. We didn't rest. No. No, we didn't rest. Next week we are going to have our live sharing from Aceh. Oh, yeah. Yes, yeah, from Aceh. I will be going there just to see the churches there, Uh-huh. and then to pray that God will open ways for over there. Also. Wonderful. Yeah, praise God for Yes. that. Yes. Yes. Yes.
Hopefully one day you can go with me, you know. Yeah. I will. We hope that- Yes, one of these we are going. Yeah, you know. Yeah. Yeah, so happy to Praise the see you both. Praise God for it. Okay. Yeah. Okay, You so we're going to start. Yes. Pray? Ibu, thank you. God bless you. Yeah, God bless you. you. See you. Yeah. Let's pray. Yes. Let's pray. Father, we thank you once again for the opportunity and privilege of sharing your word. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi kepadamu untuk kesempatan dan juga kehormatan untuk boleh membagikan firman-Mu. Holy Spirit, we just pray that you would impart the word of the Lord into the hearts of your people. Roh Kudus, kami berdoa agar kiranya Engkau menerangi firman-Mu di dalam hati daripada anak-anak-Mu. May we learn from your word. Dan biarlah kami belajar daripada firman-Mu. And being willing to accept and to change and to implement it. Dan kami bersedia untuk menerima dan kemudian melaksanakan dan melakukan firman-Mu ini. That we become more like Jesus. Supaya kami menjadi lebih seperti Tuhan Yesus. To your glory and honor we pray in Jesus' name. Untuk kemuliaan nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. Yes. So we have a challenging message today, Daniel's last challenge. Dan hari ini kita mempunyai firman Tuhan yang menantang dengan judul tantangan terakhir Daniel. Yes. Daniel chapter 6 verse 1. Dan kita akan baca dari buku Daniel pasal 6 ayatnya yang pertama. And then verse 16. Dan kemudian ayatnya yang ke-16. Yeah. Talks about the king said to Daniel in verse 16, may your God whom you serve continually rescue you. Dan dikatakan saudara Daniel chapter 6, right? Yes, chapter 6 Yeah. Verse 16 at the end. Ya, Daniel pasal 6 ayat 16 dikatakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Yes, very interesting. You know, Daniel is now about 83 years old. Dan pada saat ini dituliskan ceritanya ini, Daniel itu kira-kira umurnya 83 tahun. Yeah, and all the Bible tells us he served under 4 kings for 65 years. Dan Alkitab menerangkan pada kita bahwa dia melayani 4 raja di dalam selama 65 tahun. And he could not be prepared better for the test that was before him than now after so many years of service. Dan dia tidak bisa bersiap lebih baik lagi tentunya untuk tes yang datang kepadanya selain daripada pada saat ini tes yang paling penting baginya. Because now Daniel stands on the foundation of life, faithfulness to God, and strength that he has received, till this moment. Karena selama ini Daniel sudah berdiri di atas satu dasar kehidupan, yaitu kesetiaan kepada Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan sampai pada hari ini juga. Yeah. And this was a miraculous, amazing intervention of God's power to rescue this man from the terrible death that he could have. Yes, dan ini adalah cerita mengenai satu kuasa Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa, yang menyelamatkan orang ini, Daniel ini, daripada segala macam tantangan atau ancaman dalam hidupnya. And the first thing that comes to our mind is this: why would God just not allow him to get there? Nah, yang pertama sekali datang dalam pikiran kita tentunya begini. Kenapa Tuhan membiarkan Daniel ini menerima tantangan yang besar di dalam hidupnya itu? That's just like, if God allows sickness into your life and cancer, and then God heals you, why can't he not just protect you without being cancer sick, right? Yes. Ya, ini pertanyaannya sama seperti begini. Kenapa seseorang itu dapat menerima sakit kanker, lalu kemudian dia berjuang, dia beriman melawan kanker itu, lalu kemudian Tuhan sembuhkan dia dari kankernya. Dan pertanyaannya, mengapa tidak Tuhan halangi saja atau Tuhan jagai saja supaya dia tidak pernah kena kanker? Toh tetap juga kan dia juga disembuhkan? Yeah, but see, God never promised us to keep us out of hard places.
Ini yang menjadi pengertiannya, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan pada kita untuk selalu hidup hidup tanpa tantangan. Yeah, the only thing he promised us, I'll be with you. Yang dijanjikannya ialah, aku akan beserta dengan engkau. And that's all we need to know. Oh yes, dan itulah yang kita perlu ketahui. Yes. But you know what's interesting though? The theologians were trying to explain that miracle. Dan ya, saudara tahu bahwa hal yang menarik di sini, bahwa banyak orang-orang teologi yang berusaha menerangkan mukjizat itu. And some of those liberal theologians, they say, oh, you know, lion must not have been very hungry. That's what they said. Dan banyak orang-orang dari teologi liberal atau ilmu cocokologi, kalau kita katakan saudara, yang berkata, oh mungkin saja harimau itu lagi tidak lapar, baru saja makan mereka. Yeah, another theologian, liberal theologian said, oh yeah, you know, the Daniel, he was hiding in the crevice of the rocks. That's impossible. Dan saudara, ada teologi bebas lagi atau teologi liberal yang lainnya mengatakan, oh kemungkinan mukjizat itu terjadi ya adalah karena ketika masuk ke gua singa itu, Daniel itu bersembunyi di belakang celah batu. The worst one I heard and read from one of the theologians says that Daniel himself was hiding under the straw on the floor. That is stupid. Ya, saudara, yang paling buruk yang pernah saya dengarkan ialah bahwa ada seorang teologian yang berkata bahwa ketika masuk ke gua singa itu, Daniel bersembunyi di bawah jerami yang ada di lantai daripada gua singa itu. You know, even stupid people cannot believe that. Bahkan ketika diberitahukan alasan itu, orang yang bodoh sekalipun nggak bisa menerima itu. Yes. Yeah, but like much of the Bible, you know, you have to be willing to accept the miracle story as the Bible tells us. Yes, dan seperti cerita-cerita Alkitab yang lainnya mengenai mukjizat, saudara harus punya iman cukup untuk menerima bahwa memang mukjizat ada dan dituliskan di dalam Alkitab. Yeah. God saved Daniel out of lions then. Bahwa Tuhan menyelamatkan Daniel daripada lubang singa. Yeah, God saved Peter out of prison. Dan juga Tuhan menyelamatkan Petrus dan mengeluarkan dia daripada penjara. And this rebellious prophet Jonah, he saved out of the belly of the fish. Ya, dan juga ini Nabi Yunus yang melawan Tuhan, yang memberontak melawan Tuhan, juga diselamatkan dari perut ikan. Yeah, God saved Israel from being destroyed by David. Dan saudara, Tuhan menyelamatkan Israel daripada dihancurkan. Yeah, on a storm when the disciples were out on the lake, you know, and the storm was coming, you know, they were saved out of the storm. Ya, dan juga ketika murid-murid ada di danau, saudara, dan Tuhan menyelamatkan mereka daripada badai. Yes. Yeah, and God healed a leper from disease that he had. Dan juga Tuhan menyembuhkan seorang lepra atau kusta dari penyakitnya. How about Jesus bringing Lazarus out of a grave? Nah, bagaimana tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus keluar daripada liang kuburnya? Yeah. And Paul, when he was in handcuffs, God released him from there. Yes, dan juga Paulus yang ketika dia tangannya digari, Tuhan membebaskan dia daripada segala tahanannya. You know, God gets us out of the stuff that we sometimes experience. Yes, saudara tahu ini artinya Tuhan mengeluarkan kita dari segala persoalan-persoalan hidup kita. Amen. Yes, but we must also understand that God not always rescue us from the difficult circumstances. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa Tuhan tidak selalu menolong kita dalam kesulitan-kesulitan kita. You see, God can, but if He does, that's up to Him. Ya, saudara tahu bahwa pesan yang mau disampaikan ialah bahwa Tuhan bisa. Tuhan mampu, tetapi mengenai dia mau atau tidak, itu tergantung daripadanya sendiri. Yeah, in 2 Peter chapter 2 verse 9 we read. Dan 2 Petrus pasal 2 ayat 9 kita baca, 2 Petrus 2 pasal 2 ayat 9.
Yeah, it says like this: the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Yes, dikatakan maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh itu dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Amen. Yeah. Now Peter says the Lord knows how to rescue, but he didn't say the Lord rescue at all times. Yes. Dikatakan bahwa Petrus mengatakan begini, Tuhan tahu bahwa bagaimana untuk menolong, menyelamatkan orang-orang. Tetapi tidak dikatakannya dia selalu menolong setiap saat. Because Jesus already told you and predicted his death. Karena Tuhan Yesus pun sudah tahu dan dia juga memprediksikan tentang kematiannya. Yes. So God could have chosen different type of death for him, but it was predicted to him how he's going to die. Ya, bisa saja Tuhan memilih kematian yang bagaimana yang diinginkannya dan juga bisa juga dia memprediksikan tentang kematiannya. Yeah, we have an example. For example, if you're sick, you need the Lord to heal you. Nah, sebagai contoh, kalau saudara itu sakit, saudara butuh Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Yeah, but if you are in danger, then he needs to rescue you. Tetapi kalau saudara ada dalam bahaya, Tuhan perlu menyelamatkan saudara. But what we learn in this lesson is very interesting, though, that there is a pattern and there is a principle. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari dalam saat ini ialah ada dua hal yang penting. Yang pertama ada namanya pattern atau pola, dan yang kedua ada namanya prinsip. Yeah, because God operates in very unique ways. Karena Tuhan kita beroperasi dalam cara yang unik. Yeah, and this is not necessarily a statement that he makes that this is going to be a pattern for the rest of the life and history. Dan apa yang dilakukannya pada saat ini itu bukanlah harus menjadi satu pola cara dia melakukan semuanya dalam seluruh sejarah manusia. But in every single situation like that, God always makes a statement of a principle. Tetapi dalam setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu menunjukkan prinsip-prinsip daripadanya. Yeah, because the danger is when we want to look at the unique ways that God operates in certain way as a pattern. Nah, karena kalau kita melihat, saudara, bahayanya kalau kita melihat cara-cara Tuhan yang unik tadi dan kita menjadikannya satu pola. Yeah, then we say, this is how God works on every occasion. Yes, maka kita bisa menyimpulkan dan kita membuat satu kesimpulan yang salah dan kita berkata, beginilah caranya Tuhan bekerja dalam semua situasi. And we think now we expect the same time God's going to do this, what he did there, what he did there, and so, yes. And he doesn't. Dan setiap kali ada masalah, maka kita akan berpikir bahwa beginilah polanya akan terjadi penyelamatan kita. Dan kemudian ada masalah lagi, kita akan berpikir, begitu juga caranya. Dan Tuhan kita tidak berbuat demikian. Dia selalu bekerja dengan cara berbeda-beda. I was preaching crusade service in Argentina once, and this person came to the front, was blind, and I prayed, and God healed this person from blindness. Nah, satu kali Dr. Sos berkhotbah di satu KKR di Argentina dan ada satu orang yang buta matanya dan dia datang dan Dr. Sos berdoa baginya dan Tuhan menyembuhkan matanya dan dia melihat. Yeah, and so now when I saw that this person was healed from blindness, the other person that was blind also, I thought, well, God did here, so he's going to do here, and I pray and nothing happened. No healing took place. Ya, dan kemudian karena yang satu orang buta sudah sembuh, maka kemudian saya pikir, wah, kalau begitu orang buta yang lain juga dengan cara doa yang sama pasti akan sembuh. Maka saya datangi orang buta yang lain dan saya berdoa dengan doa yang sama, dengan cara yang sama. Ternyata orang itu tidak sembuh. And I went back to the hotel. I was totally disturbed. I said, God, how did this happen? No, you healed this one. You didn't heal the other one. Why didn't you do the same thing? Yes. Dan ketika saya kembali, Dr. Sos kembali ke hotel, Dr. Sos menjadi bingung dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Bagi yang satu engkau sembuhkan, doanya sama, kata-katanya sama, imannya sama, tetapi yang satu lagi kok nggak disembuhkan sama Tuhan? Yeah,
And God does unique miracles, and sometimes even He repeats those miracles, but He is not obligated to continue for everybody to do that. Yes, dan saudara, Tuhan memang melakukan mukjizatnya dan kadangkala dia mengulangi mukjizat itu, tetapi dia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal yang sama seperti kehendak kita. Yeah, and so in this story here we have 4 different characters. Dan dalam kejadian ini, dalam cerita ini kita mempunyai 4 karakter yang berbeda. And that's what this story wants to teach us. Dan inilah yang mau diceritakan atau yang diajarkan daripada cerita ini. The first characters are instigators, those people who are trying to get Daniel into trouble. Nah, yang pertama sekali adalah daripada orang-orang penghasut, yaitu orang-orang yang berusaha untuk membawa Daniel ke dalam kesusahan. Yeah, the second character is Daniel himself. Dan karakter yang kedua adalah Daniel sendiri. And then we have the King Darius. Dan kemudian yang karakter ketiga kita mempunyai Raja Darius. And then we have a God in the story. Dan tentu saja yang terakhir kita punya Tuhan dalam cerita ini. So now Amen. we have 4 characters that are playing out this whole miracle that is described to us. Dan sekarang kita mempunyai 4 karakter yang bercerita tentang kejadian ini, ya, bercerita tentang bagaimana mukjizat ini dapat terjadi. And it starts very normal. Dan ini mulai dengan cara yang sangat normal. You know, the King Darius is looking at the flow chart as to how his government is being set up. Dan gini ceritanya, Raja Darius sedang melihat daripada diagram tentang bagaimana kerajaannya itu didirikan. He looks at those 3 governors that were under him. Dan dia melihat ada 3 gubernur di bawah dia. And suddenly the Bible says in verse 3, in chapter 6, verse 3, Daniel Dan 6:3, kemudian dikatakan dalam Alkitab, dalam Daniel pasal 6 ayat 3, yeah, it says, now Daniel so distinguished himself among the administrator and the satraps by his exceptional quality that the king planned to set him over the whole kingdom. maka dikatakan di situ, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Wow. Now, the first thing we have to see here is that God promotes and God demotes. Nah, saudara, yang pertama sekali kita dapatkan dalam pembacaan kita tadi, bahwa Tuhan mengangkat, tetapi Tuhan juga yang menurunkan. You know, we have people in the church, they wanted to become part of leadership, or they become one of the elders, or something like this. And they always wonder, why are they not being chosen? Yes, kita tahu bahwa ada banyak orang-orang di gereja yang mau menjadi pemimpin-pemimpin di gereja, mau menjadi ketua-ketua atau penetua-penetua di gereja, tetapi mereka bertanya-tanya dalam hati, kenapa mereka tidak pernah terpilih? They didn't realize God promotes and God demotes. Yes, karena mereka tidak menyadari bahwa yang mengangkat itu adalah Tuhan, tetapi juga Tuhan juga bisa menurunkan orang-orang. Yes. And when this came out, that Daniel is being looked as one who is going to be promoted. Dan ketika diketahui bahwa Daniel adalah salah satu daripada orang yang akan diangkat oleh raja, what do you think that happened in the hearts of those other two? Yes, apa yang terjadi di dalam hati daripada 2 gubernur lainnya? You think they would say, wow, that's very good. You know, we are so happy for you. No, none of that. Apakah saudara berpikir dia akan menyelamati Daniel dan berkata, wah selamat ya, itu sangat baik, kami sangat senang kamu diangkat? Enggak akan, itu bukan itu yang terjadi. And now they're contemplating a plan how to get rid of Daniel. Dan sekarang mereka sedang merencanakan bagaimana caranya untuk bisa menyingkirkan Daniel. And they remember one thing they could do. Dan mereka mengingat satu perkara yang mereka bisa buat. They were talking about divinity of the king. Mereka bercerita mengenai kekuasaan daripada raja. Yeah. In Egypt, you know, they practiced this. Pharaoh was like a divine. They worshipped him. Nah, saudara, bahwa di Mesir
mereka membuat seolah-olah Firaun itu begitu berkuasa seperti dewa yang disembah. Yeah, Romans did the same thing, when the Caesar Augustus was, in place, they worshipped him. He was like a king. Ya, dan orang-orang Roma juga berbuat demikian ketika Kaisar Agustus, saudara, memerintah Roma, mereka itu begitu memuja dia sehingga menempatkan dia bagikan dewa. Yeah, because Augustus actually means the divine one. Oh, karena Agustus itu juga berarti adalah yang patut disembah. So now they came up with a scheme, those two other governors. Dan kemudian itu gubernur-gubernur yang lain itu datang dengan ide ini supaya raja bisa disembah. They know Daniel's practice of prayer. Mereka tahu bahwa Daniel ini selalu berdoa. They knew he worships God of Israel. Dia tahu bahwa Daniel ini menyembah Tuhan Allah Israel. And so they thought, what we're going to do? We're going to just make sure that Darius is going to be lifted up as a divinity, as God. Dan mereka berkata, beginilah rencana kita. Kita akan memastikan bahwa raja kita, Raja Darius, akan dipuja-puji seperti dewa. Yeah, we're going to elevate him to be God for 30 days. Dan kita akan membuat dia seperti dewa yang disembah selama 30 hari. Why would you want to be a king God for 30 days only? Kenapa kau mau menjadi seperti Tuhan hanya untuk 30 hari saja? I don't want to be God for 30 days and then no more God. If you elevate me, I want to be there. Yes. Siapa yang mau dia akan jadi Tuhan hanya untuk 30 hari, dianggap seperti Tuhan. Nah, setelah itu bukan menjadi siapa-siapa lagi. That was such a stupid thing. I cannot believe, that anyone would fall for that. Ya, itu adalah satu usul yang sebenarnya bodoh sekali. Dan saya tidak percaya bahwa ada orang yang mau menerima usul itu. But they knew that Daniel will not survive 30 days without worshiping his God. Tapi tujuannya ialah bahwa mereka tahu Daniel tidak akan bisa tidak menyembah Tuhannya selama 30 hari. Because they made stipulation that in these 30 days, no other God can be worshipped. Karena mereka membuat peraturan dalam 30 hari ini, tidak ada Tuhan lain yang bisa disembah selain daripada Raja. So they wrote up a letter, they brought it to Darius and say, King, look, we want to worship you, you want to be God, and just sign this and everything's done. The law is going to be carried out. Ya, dan kemudian mereka menuliskan peraturan-peraturannya dan kemudian membawa kertas itu, usulan mereka itu kepada raja, dan mereka berkata, Raja, kami mau mengagungkan engkau seperti Tuhan. Kami mau menyembah engkau selama 30 hari. Ini semuanya tanda tangani dan kami akan jalankan peraturan di seluruh negeri. See, before that kingdom, there was Babylonian kingdom, and they had a system of monarchy that ruled. Dan sebelum daripada kerajaan ini, ada kerajaan yang namanya kerajaan Babilonia, dan mereka mempunyai sistem seperti sistem kerajaan monarki, dan itu adalah orang yang memerintah. And so Nebuchadnezzar or Belshazzar, they were authoritative despots. What they said, that was done. Dan Nebukadnezar atau Belshazzar yang memerintah itu, saudara, mereka punya perkataan itu harus dilaksanakan. Apapun yang mereka katakan itu adalah hukum dalam negara Babilonia itu. Yeah, but not in Medo-Persian. Tapi tidak dalam kerajaan yang baru ini, yaitu kerajaan Media Persia. Once something was signed into the law, could not be changed. Itu bahwa apa saja yang sudah ditandatangani itu tidak bisa diubah, bahkan oleh perkataan raja pun tidak bisa lagi. And they knew that. Dan mereka tahu itu. If we can get the king to sign, Daniel is finished. He's done. Kalau kita bisa membuat raja menandatangani ini, maka sesungguhnya Daniel ini selesailah dia. Now you would think, that if they look at Daniel, he's 83 years old. He's an old man. Why would they bother with him? Let him just go for a while and he's done. Yes. Kalau saudara lihat baik-baik, saudara, bahwa Daniel itu sebenarnya sudah jadi kakek tua. Umurnya sudah 83 tahun. Kenapa sih ini orang-orang ini begitu cemburu? Kenapa gak biarkan aja Daniel mendapatkan kedudukan tinggi? Karena sebentar lagi juga dia juga akan meninggal juga, toh. No, they wanted him dead. Tetapi begitulah rasa cemburu itu begitu luar biasa, sehingga mereka mau Daniel yang sudah tua ini pun tetap mati. So where does this come from?
Dari mana datangnya itu? Jealousy. Cemburu. Yes. So now Yes. you see something here that is very interesting. Nah, saudara lihat ada satu hal yang sangat menarik di sini. How does jealousy come into the hearts of people? Bagaimana datangnya kecemburuan ke dalam hati daripada manusia? Well, in this case, plain and simple, it was good old-fashioned jealousy. Dan ini, saudara, adalah satu hal yang sangat sederhana. Ini adalah kecemburuan seperti orang lain, sama kecemburuannya. Because they were jealous, because they were passed over. They were not being considered for their job. Mereka itu sangat cemburu karena mereka itu diabaikan. Mereka tidak masuk kualifikasi untuk diangkat. They were jealous because someone else got better than they did. Mereka cemburu karena ada orang lain yang lebih baik daripada mereka. They were jealous for Daniel's position. Mereka cemburu untuk posisi daripada Daniel. Jealous for his wisdom. Mereka cemburu karena hikmat daripada Daniel. And everything that Daniel was all about, they hated and they wanted to backstab him and they want to get rid of him. Apapun yang dibuat oleh Daniel, mereka sangat benci dan mereka mau menikam Daniel dari belakang. You know, that happens many times in relationships, even sometimes in the churches. Ya, dan itu banyak sekali terjadi karena cemburu ini ada di dalam hubungan-hubungan kita terhadap yang lain. Bahkan juga terjadi di gereja. Because people look at the platform and see, why is she singing up there, not me? You know, why is this person in the leadership, not me? And there is certain type of jealousy that just comes up in people's hearts. Yes, karena ada orang-orang yang melihat dan berkata, kenapa dia yang menyanyi bukan saya? Kenapa dia bermain musik bukan saya? Kenapa dia yang ada di podium bukan saya? Kenapa dia yang diangkat dan bukan saya? Dan mulailah ada api cemburu yang membakar hati orang-orang. Why? Because jealousy has a very destructive nature to it. Karena kecemburuan mempunyai sifat yang sangat menghancurkan. Yes, because jealousy has a twin called envy. Dan saudara, bahwa kecemburuan ini mempunyai teman namanya iri hati. So what is the difference between envy and jealousy? Apakah beda antara kecemburuan dengan iri hati? So envy is wanting or desiring what someone else has already. Saudara, kalau namanya iri hati itu adalah ada satu keinginan kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yeah, but jealousy is more like resenting or hating what someone else has. Kalau namanya cemburu itu, saudara, itu lebih kepada membenci apa yang dimiliki oleh orang lain itu. It's that feeling, you know, that they shouldn't get that. Nah, kalau cemburu itu ada satu perasaan yang datang pada kita dan berkata, dia itu seharusnya nggak gitu, dia itu seharusnya nggak dapat berkat itu, dia itu seharusnya tidak dapat kedudukan itu. They don't deserve that. Nah, mereka nggak pantas untuk itu. And when the jealousy takes root in the hearts of these governors, they have only one thing in mind, and that is get rid of Daniel. Ya, dan ketika kecemburuan itu sudah mengakar di dalam hati daripada gubernur-gubernur yang ada di Media Persia itu, mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menyingkirkan Daniel. Jealousy does very irrational things. Dan kalau sudah masuk kepada kecemburuan ini, maka kecemburuan ini akan membuat orang-orang melakukan tindakan-tindakan yang nggak masuk akal. You know, there are some people in jail today because they acted on jealousy. Saudara tahu bahwa banyak orang di penjara dan sebabnya itu utamanya bukan karena kejahatan mereka buat, tapi karena kecemburuan tadi. Yeah, marriages have been destroyed because of jealousy. Dan saudara, ada banyak sekali pernikahan-pernikahan yang hancur karena kecemburuan. Families have been divided because of jealousy. Dan juga keluarga-keluarga yang pecah karena kecemburuan. Yeah, businesses folded and they were done because of jealousy. Dan bisnis-bisnis saudara bangkrut dan juga mereka itu tidak bisa bangkit kembali, pecah karena ada kecemburuan. And even churches split up because of jealousy. Dan juga gereja-gereja bisa pecah karena ada kecemburuan.
So you see, that's where jealousy is a very destructive emotion, not only to those who possess, but also to those who they target. Nah, saudara, itu sebabnya kecemburuan saudara adalah satu emosi yang sangat negatif yang membawa kehancuran bukan saja kepada orang yang memiliki kecemburuan itu, tetapi juga kepada target daripada orang yang cemburu itu. Yeah. In Romans 13:13, Paul is writing to the church. Dalam Roma 13 ayat 13 dikatakan saudara bahwa Paulus menulis kepada gereja Tuhan di Roma. Yeah, and he says, no, let us behave decently and in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension, yet not in jealousy. Jelas sekali di sini dikatakan saudara, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Yes, and then in verse 14, the next verse, he says, on the contrary, we need to put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Dan dalam ayat 14 dikatakan Paulus juga, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yes, jealousy is part of the flesh, part of our own nature, the old nature. Dan saudara, bahwa namanya kecemburuan itu adalah bagian daripada daging kita, yaitu daging kita, hidup kita yang lama. But those of us who are true believers of Jesus Christ, tetapi kita yang adalah betul-betul pengikut dan percaya daripada Tuhan Yesus Kristus, you know, we should celebrate other people and be happy when other people have it better. ya kita bisa bersuka cita akan keberhasilan orang lain, dan ketika orang lain itu lebih hebat dari kita, kita ikut bersyukur kepada Tuhan karena mereka. Amen for that. There is always going to be someone who is better than us, who is better looking than us, who is richer than us, you know, who has more talents than us. Yes, karena selalu dalam dunia ini akan selalu ada orang-orang yang lebih baik daripada kita, mempunyai talenta lebih besar dari kita, lebih cantik, lebih ganteng dari kita. Selalu ada orang di atas kita di dunia ini. Because when you enjoy other people's successes, God will bless your life. Karena ketika saudara bersuka cita atas keberhasilan orang lain, maka Tuhan akan memberkati saudara. So let's celebrate other people's successes and life and blessings. Yes, jadi marilah kita semuanya ikut bersuka cita kalau ada orang lain yang sukses, kalau ada orang lain diberkati, kalau ada orang lain yang mendapatkan kedudukan baru. Mari kita ikut bersuka cita bersama dengan mereka. Because if I am jealous, they will not be less successful or less blessed of God. You know, it will make no difference to them, only on me. Karena kalaupun saya cemburu saudara, tidak akan ada berubah pada mereka. Mereka tetap sukses, mereka tetap diberkati, mereka tetap dapat kedudukan itu. Dan semua kecemburuan itu akan membuat kita jadi lebih buruk lagi. Yeah, in 1 Corinthians chapter 3 verse 3, Paul is talking to the Corinthian church. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3, Paulus berkata-kata kepada gereja di Korintus. And he says, you are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, you are not worldly. You know? So are you not acting like mere people? Saudara, dikatakan di sini luar biasa sekali. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Yeah, since there's still jealousy among you. Karena masih ada kecemburuan di antara engkau. That's the old nature that needs to go. Dan itu adalah hidup lama yang harus ditinggalkan. But then the Bible says God is jealous. Dan saudara memang mungkin ada berkata bahwa Tuhan kita juga adalah Allah yang cemburu. So if God can be jealous, why can we not be jealous? Kalau misalnya Tuhan bisa cemburu, kenapa nggak saya juga bisa cemburu? God is not jealous about us, He is jealous for us. Kalau saudara tahu bahwa Alkitab menuliskan bahwa Tuhan tidak cemburu tentang kita, kepada kita, tetapi Dia cemburu untuk kita. Yeah, and that's what we call it, a protective love.
Dan itu sebenarnya artinya adalah kasih Tuhan yang melindungi kita. Yes, but our own jealousy is destructive, where God's is protective. Nah, sedangkan kecemburuan kita itu adalah emosi yang menghancurkan, sementara kecemburuan Tuhan adalah kasih yang melindungi kita. Yes, the second character is Daniel. Dan yang kedua, saudara, adalah karakter Daniel. And we already read about him, that he distinguished himself from among the rest of people. Dan kita sudah tahu mengenai Daniel ini bahwa dia membuat dirinya berbeda di antara orang-orang lain sekelilingnya. So how did he react to that news? Jadi bagaimana dia bereaksi terhadap kabar itu? Daniel is unfazed. He is not, touched. He is not getting excited. He is not scared. He's totally unfazed. Dan saudara, Daniel itu tidak berubah apapun, dia tetap tenang, dia tidak kelihatan khawatir, atau dia tidak kelihatan bertindak lebih dari biasanya. So what does he do? Apa yang dilakukannya? He does exactly what he always did. He goes back home, opens the window, and prays 3 times a day and worships God. Dan dia melakukan persis sama seperti apa yang dilakukan setiap hari. Dia pergi ke rumahnya, dia buka jendelanya, dan kemudian dia puji dan sembah Tuhan seperti setiap hari dilakukannya. Why? Because that's what his holy habit. Karena memang itu sudah menjadi kebiasaannya. Yeah. You see, the Bible tells us Elijah prayed in the desert. Nah, saudara tahu bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Elia berdoa di padang gurun. Yeah. Jonah prayed in the fish's belly. Bahwa Yunus berdoa di dalam perut ikan. Everywhere we see prayer. When there is a situation, we see prayer. Nah, saudara tahu bahwa setiap kali ada situasi yang buruk dalam hidup kita, kita berdoa. Even Jesus, he prayed on the cross. Bahkan Yesus berdoa di kayu salib pun Yesus berdoa. It's part of our habit. Yes, itu adalah salah satu daripada kebiasaan kita. See, no matter who object to you or who offended you or what personal consequences may be, we continue to do our praying and serving God like before. Amen. Saudara tahu bahwa tidak peduli siapa yang menentang engkau, tidak peduli siapa yang mengancam engkau, kita perlu untuk terus melakukan kebiasaan kita berdoa dan memuji menyembah Tuhan seperti yang biasa kita lakukan. Amen for that. Yes, because integrity is doing the right thing. Karena saudara bahwa kita ini harus melakukan hal yang benar. Yes, Daniel is not a man pleaser, he is a God pleaser. Daniel itu bukan orang yang mau menyenangkan hati orang lain, tetapi dia adalah orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Yes. Now, the Bible tells us Daniel was without fault. Dan Alkitab mengatakan bahwa Daniel itu tanpa celah, tanpa kesalahan. And this law will not change Daniel. Dan tentu saja peraturan ini tidak akan mengubahkan Daniel. He Amen. will remain who he is. Yes, dia akan tetap sebagaimana adanya. And then there is a third character, which is King Darius. Dan kita akan melihat ada karakter yang ketiga, yaitu Raja Darius. And the Bible says he was very, very loyal to Daniel. Dan kita berkata bahwa Raja Darius ini sangat suka dan setia kepada Daniel. And so now when he realized and heard now what happened now, and he knows that Daniel's life is at stake. Nah, saudara, dan ketika dia menyadari dan tahu apa yang terjadi, dan sekarang dia tahu bahwa sebenarnya ini membuat hidup Daniel itu ada di bawah ancaman. In verse 14 we read, chapter 6 verse 14. Tadi kita melihat tadi dalam Daniel pasal 6 ayat 14 kita membaca. Yeah, when the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until the sundown to save Daniel's life. Dikatakan dalam ayat 14, saudara, dalam ayat 15 Alkitab kita, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia, dan dia berusaha mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Wow. Yeah, he was looking for any kind of loophole to save Daniel's life. Wow, dia masih mencari celah-celah dalam undang-undang untuk dapat menyelamatkan Daniel.
So Daniel has not only God on his side, he has the king on his side too. Yes, amen for that. Saudara, Daniel ini luar biasa, bukan hanya mempunyai Tuhan pada pihaknya, tetapi raja juga memihak pada dia. Wow. But then in verse 16, he comes with a very interesting saying. Tetapi dalam ayat 16 dia datang, ayat 17 kita punya saudara, dia datang dalam satu perkataan yang sangat-sangat menarik. So it says, King, gave order that they brought Daniel and threw him into the lion's den. Dan dikatakan di situ, sesudah itu raja memberita, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. And here's what he said. Dan inilah apa yang dikatakannya. May your God, whom you serve continually, rescue you. Dikatakan ya kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang melepaskan engkau. Amen. We have people sometimes when the situation happens in our life. Saudara tahu bahwa ada orang-orang di dalam hidup kita ketika terjadi permasalahan dalam hidup kita. They watch us. Mereka melihat kita, memperhatikan kita. Is the God that you serve now going to rescue you? Is he going to help you? Ya, dan mereka berkata, apakah Tuhan yang kau sembah akan menolong engkau? Apakah Tuhan yang kau sembah akan menyelamatkan engkau? And so, they could say, serves him right? He disobeyed? He has to suffer now? Nah, saudara, mereka akan berkata, engkau layani dia dengan baik, dan kalau engkau mengkhianati dia atau tidak mematuhi dia, maka engkau akan dihukum olehnya. Not the king. He didn't do that. Tetapi raja ini, dia tidak melakukan itu. He was hoping that the faithfulness of Daniel to his God is going to show up again in that situation. Bahwa raja sendiri pun berharap bahwa ketekunan Daniel, kesetiaan Daniel untuk menyembah Tuhan, itulah yang dilihat Tuhan, dan Tuhan mau menyelamatkan Daniel karena itu. Darius was not relying on his gods. Bahwa the King Darius was not relying on his gods. Yes, this is wonderful. Bahwa Raja Darius sendiri, dia tidak mengandalkan Tuhan dia. He says, may your God, whom you serve, continue to rescue you. Yes, karena Raja sendiri berkata, biarlah Tuhanmu Daniel yang engkau layani. Tuhanmu bukan Tuhanku, dialah yang menyelamatkan engkau. Wonderful. Yes, and so, he could not wait until the morning to go and to check out if God really did the miracle that he was hoping for. Yes, dan saudara, tahukah saudara bahwa raja ini begitu semangatnya karena dia tidak bisa menunggu sampai pagi hari untuk menunggu mukjizat itu datang. Dia segera keluar sebelum pagi datang pun dia sudah mau lihat apakah Tuhannya Daniel ini menyelamatkan Daniel atau tidak. And now Darius changes his language. Nah, sekarang Darius mengubah bahasanya. Now when he opens up the cave and looks down, he says, Daniel, servant of the living God. Wow. Nah, saudara, dalam nama Yesus dikatakan, saudara, ketika dia membuka gua singa itu, saudara, dan kemudian dia berkata kepada Daniel, ayat 21, Daniel, hamba Allah yang hidup, dia katakan. Yeah. All night he had a thinking about all his gods are dead. They're just monuments. They're wood and they're stone. They cannot do anything for Daniel. His God, living God, he can do something for him. Yes, dan mungkin sepanjang malam dia itu berpikir, saudara, bahwa semua Tuhanku yang kusembah ini Tuhan yang mati, Tuhanku ini tidak bisa melakukan apa-apa untuk Daniel, dan ini Tuhanku ini tidak bisa menolong Daniel, dan ini biarlah Tuhannya Daniel, inilah yang menolong Daniel. Yes, and now comes the testimony. Dan sekarang datanglah bagian kesaksian itu. Haleluya. Daniel's God is a living God who saves and rescues. Bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan dan yang menolong. Amen for that. Yes. Maybe we go through problems, we go through circumstances, we go through things, but at the end of the day, God comes through. Amen. Saudara tahu bahwa mungkin kita mengalami banyak persoalan, mungkin kita mengalami banyak permasalahan, mungkin kita mengalami banyak tantangan, tapi pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan kita pasti
pasti menyelamatkan dan menolong kita. Amen. Because jealousy is only temporary, but God prevails with integrity of the man. Yes, karena saudara, masalah itu hanya sementara saja, tetapi Tuhan akan beserta orang-orang yang setia dengan Dia. And now God comes aboard, he saves his life, and now the king changes the law. Nah, saudara tahu apa yang terjadi, bahwa Tuhan menunjukkan kuasa yang menyelamatkan Daniel, dan sekarang raja mengubah semua peraturan itu. The law that was against Daniel and now becomes the law against the instigators. Tadinya hukum itu melawan Daniel, tetapi sekarang hukum itu melawan penghasut-penghasut Daniel itu. Yeah, because in verses 24 and 25 you read there that Darius rounded up the instigator along with their whole families and had them thrown into the lion's den. Wow, dikatakan dalam ayat 25, saudara, dikatakan, lalu raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Yeah, and the Middle Persian law was, if you found guilty, not only you, but the whole family has to die with you. Oh, karena dalam peraturan media Persia berkata, kalau engkau kedapatan bersalah, bukan hanya engkau yang dihukum, tetapi seluruh keluargamu harus menerima hukuman bersama dengan engkau. Yeah, you live by the sword and you die by the sword. Engkau hidup karena pedang, tetapi engkau juga mati karena pedang. And now comes this ultimate, wonderful statement of the king in verse 26 to 28. Dan sekarang muncul satu kata-kata statement daripada raja yang sangat-sangat luar biasa yang kita baca dalam ayat 27 dan 28. It says, I make a decree that in every dominion of my kingdom must be tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and the steadfast forever his kingdom is, and the one who shall not be destroyed, and dominion shall endure to the end. Hallelujah. Haleluya, yes. Dikatakan dalam pasal 6 ayat 27, raja memberi satu statement, dikatakan begini, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan getar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Haleluya. Yeah, now we could have the song Handel's Messiah. Hallelujah, hallelujah. Sekarang kita bisa menyanyikan lagu Haleluya yang dikarang oleh Handel, yaitu The Great Hallelujah itu, saudara. Yes. Yeah, because really, it is that's the pinnacle of the whole story. Ya, karena sungguh saudara, ayat ini adalah puncak daripada semua cerita yang tadi kita ceritakan. Not Darius to be exalted and worshipped. The God of Daniel is supposed to be worshipped and praised. Bukan Darius yang harus disembah, tetapi Tuhannya Daniel yang harus disembah. Amen. I don't even know if they finished 30 days for him to be God. Maybe they say, you know what, God, so let's not worship you. Ya, mungkin pun kalaupun ini tidak terjadi, tetap juga setelah 30 hari orang-orang yang berkata, engkau bukan Tuhan, jadi tidak akan ada kami mau menyembah engkau lagi. Yeah, so, the conclusion on this is God is still faithful in all his ways. Yes, dan yang menjadi konklusi, yang menjadi kesimpulan bagi semua ini ialah bahwa Tuhan kita tetap setia di dalam semua jalan-jalannya. As long we are sensitive to the will of God, kalau kita tetap sensitif kepada kehendak Tuhan, as long we are guarding our hearts from jealousy, kalau kita selalu menjaga hati kita terhadap iri hati, as long we live a life of integrity and loyalty, dan kalau kita hidup di dalam integritas dan juga kesetiaan, God would always show up as the sovereign who takes care of us. Tuhan akan datang sebagai Tuhan yang maha kuasa untuk memelihara hidup kita. And for those of us who are watching right now, no matter what you're going through, dan bagi semua saudara yang menyaksikan saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, maybe God have not prevented in your life
from going through certain circumstances. Mungkin Tuhan tidak menghalangi masalah itu datang ke dalam hidupmu. But the end of it is going to be hallelujah chorus, singing and praising God. Yes, tetapi percayalah, akhir daripada masalah saudara adalah teriakan haleluya untuk kemuliaan bagi Tuhan karena kemenangan saudara. With Him, we are victorious. Bersama dengan Tuhan, kita mengalami kemenangan. Amin. Because our God reigns. Karena Tuhan kita bangkit untuk menyelamatkan kita. And I just pray, that everyone who is listening and watch this message, Saya berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan dan menyaksikan firman ini would continue to trust God until God acts on His faithfulness to us. akan terus percaya kepada Tuhan sampai Tuhan itu bertindak demi kepentingannya. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you for the example of Daniel and his life. Tuhan, kami berterima kasih akan contoh daripada Daniel dan kehidupannya. So that we can be encouraged in our own situation, our own life today. Supaya kami boleh diteguhkan dalam situasi kami, dalam kehidupan kami saat ini. That even if you allow us to go through some problem situation or places, Bahkan ketika Engkau mengizinkan kami untuk melewati berbagai masalah, situasi, atau juga tempat-tempat yang tidak menyenangkan. that we may react just like Daniel did. Kiranya kami boleh bereaksi seperti yang dilakukan oleh Daniel. We will just continue to serve you as we did before, knowing that you are the sovereign God who is in control of every situation. Kita tetap melayani Tuhan seperti sebelumnya karena kita tahu bahwa Tuhan bisa mengubahkan dan mengatur segala situasi kami. Bless your word on our hearts, I pray in Jesus' name. Yes, Lord. Berkatilah firman ini di dalam hidup anak-anakmu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Yes, Amen. 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 Yeah. Puji Tuhan. Let me speak in two language, okay? Dr. Sos, thank you so very, very much for the word of God today. Terima kasih Dr. Sos untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. And yes, I believe that all of us who believe in God have this kind of testimony, though much more smaller portion of it. Saya percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kesaksian tentang seperti ini walaupun dalam porsi yang lebih kecil. Dan yes, this is very important to all of us to do and to know and to do. Ini adalah hal yang penting bagi kita untuk tahu dan juga untuk melaksanakannya. So if there is some of you that only get a little in front or a little in the middle or a little in at the end, I encourage you to watch over from the beginning to the end because you are going to be blessed. Jadi kalau ada tadi saudara yang menonton sedikit di depan atau mungkin sedikit di tengah atau mungkin sedikit di belakang dan saudara sudah diberkati, saya ajak saudara untuk menonton lebih dari awal sampai akhir karena saudara pasti akan sangat-sangat diberkati. Dan saudara, saya sendiri, I myself is very blessed. Saya sendiri sangat diberkati saudara. Dari tadi saya menahan air mata untuk tidak bereaksi baper di depan saudara, tapi sungguh saya diberkati. And if you know somebody is going through some life like Daniel, in the situation like Daniel where the situation press him or whatever press him, and many people maybe press him also. Dan kalau saudara kenal ada mungkin orang-orang seperti Daniel yang mana situasi itu saudara menekan dia dan juga mungkin orang-orang yang menekan dia, please share this message to them so that they will be blessed. So, jadi tolong bagikan firman Tuhan ini kepada mereka supaya mereka juga diberkati. So, Doctor, this is very, very wonderful message. I really, every week, I cannot wait for the next week. Can we do it every day? Praise the Lord. Praise God, Doctor. So, ini sangat memberkati kita ya, saudara. So, I encourage you also to
to watch every week. So as we see our viewers getting more and more, and in fact in Facebook also we get more and more. Ya, praise God for that. Ya, jadi kita saudara mengajak saudara untuk bersama-sama dengan kita setiap minggu, setiap Rabu malam jam 10 waktu Indonesia bagian barat, kita ada di Instagram ini untuk boleh diberkati bersama-sama melalui hambanya Dr. Sos. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Thank you, Doctor. Thank Yes, you. Thank you. Bless you. Yeah, Say see you hi next to week. Poppy and the Yes. family and the church. Greet everyone in our name. Yes, I will do that. Okay. I will do that. Thank you, Doctor. Amen. I can wait until you can come here. Yes. Okay. Yes. Yeah, God bless you, Doctor. Bless you. Stay healthy. Yeah. Bless See you, you. Doctor. Yes. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sangat-sangat diberkati oleh Dr. Sos. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan saya ajak kita kembali lagi untuk mendengarkan dari awal sampai akhir, dan pasti saudara diberkati karena ini firman Tuhan sangat dalam, terutama bagi kita ya. Dalam dunia ini selalu aja ada orang yang cemburu kepada kita, ada orang yang menekan kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, dan ini betul-betul memberikan satu insight yang sangat dalam, di mana Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Dia pasti datang untuk menyelamatkan kita, dan bukan berarti dia menghindarkan kita dari semua persoalan. Kadangkala memang Tuhan melakukannya seperti dikatakan Dr. Sos pada awal, tetapi kadangkala ketika Tuhan tidak melakukannya dan membiarkan persoalan itu datang kepada kita, artinya Tuhan mempunyai kemenangan yang besar yang akan menjadi kesaksian kita. Dan ini saudara luar biasa, sehingga satu bangsa besar yang dari kerajaan yang menguasai dunia saat itu mengeluarkan peraturan bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Tuhannya Daniel. Saya rindu negara-negara juga di dunia ini juga mempunyai peraturan yang demikian, supaya kita juga di Indonesia boleh berkata bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang menyolong umatnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita mengerjakannya. Saya percaya kalau kita mengerjakannya, kiranya Tuhan berkenan dan ada penerobosan dan juga kebangunan rohani di Indonesia ini. Terima kasih saudara bagi semua sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan dan yang selalu mendengarkan bersama-sama dengan saya. Walau sudah larut malam, terima kasih. Terima kasih Ibu Butar-Butar, Tuhan Yesus berkati. Salam hormat saya kepada Bapak Butar-Butar, sehat selalu Ibu. Chris Mantoni juga selalu bersama kita, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Victory Multimedia yang sudah bekerja keras untuk menyambung sampai kepada di Facebook dan juga di YouTube kita. Terima kasih Bapak Albert Hutapea, Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Timotius dari GKI Tigalingga yang bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta Adrian Ginting, Tuhan Yesus memberkati. Randy, Tuhan Yesus memberkati. Priscilla, God bless. Benny Sitanggang, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Lia Wow yang setiap minggu bersama dengan kita, Tuhan Yesus berkati. Di sini ada yang meminta dari birunya Tuhan 2019. Tolong doakan telinga saya kena gangguan kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kuasa gelap, semua ilmu-ilmu kedukunan apapun itu, dalam nama Yesus, kami ambil kuasa atas engkau, keluar daripada telinganya. Darah Yesus tutup bungkus, dalam nama Yesus seluruh roh, jiwa, tubuh, hati, dan pikiran ditutup bungkus oleh darah Yesus yang berkuasa, dan semua roh jahat pergi dalam nama Yesus, bebas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Ya, ada juga bersama kita Nirmala. Tuhan Yesus memberkati. Thank you so very much untuk kebersamaannya. Terima kasih, dan saya berdoa kita semuanya sehat selalu. Dan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan rendah hati saya mohon, walaupun memang kita sudah agak bosan rasanya, tapi ancaman virus corona ini masih belum berakhir. Jadi saya ajak dan saya semangati saudara untuk tetap mematuhi prokes, protokol kesehatan, dan bagian kita laksanakan. Tuhan kita tidak akan pernah gagal melaksanakan bagiannya dalam melindungi kita. Stay healthy, tetap sehat, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua mendapat panjang umur. Malam baik bagi kita semuanya, kiranya semua saudara-saudari bisa istirahat dengan baik, dan esok hari Tuhan berikan hari yang baru, berkat yang baru, kasih karunia yang baru, keberuntungan yang baru, dan juga saudara semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang baru beserta dengan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjagai kita semuanya. God bless you all. Dari saya di sini,
Gembala Sidang Saudara, Pendeta Gideon Munte, bersama dengan istri saya, walaupun tidak bersama-sama dengan saya, dia ada di kampung halamannya Saudara pada saat ini, untuk boleh bersama-sama dengan orang tuanya merayakan ulang tahun orang tua kita, Saudara, orang tua kami. Dan Saudara, beliau juga mengucapkan salam pada Saudara. Kami berdua mau memberkati Saudara dengan ucapan haleluya, salam kemenangan iman, dan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan ketemu lagi dalam live sharing kita yang lain ya, hari Sabtu jam 1 siang ada bersama dengan Bapak Pendeta Jameson. Dan sampai waktu tersebut kiranya Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Thank you so very very much. God bless you. Thank you. Tuhan memberkati. Love you all.